Kamu apain anak saya ini dipercaksakan di sini? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Media yang sudah hadir serta tamu undangan, hari ini kita akan langsung panggilkan. Ini dia produser dari Jailangkung Sandekala, Bapak Wiki V. Olindo. Pak Wiki, kami persilakan untuk bersama dengan kita. Dan juga sutradara serta penulis skenario dari Jailangkung Sandekala, Mas Kimo Stambul. Sudah ada Pak Wiki dan juga Mas Kimo yang sudah hadir hari ini. Pak Wiki, boleh silakan Mas Narsi nyamannya, Pak Wiki dan juga Mas Kimo bersama dengan teman-teman media yang sudah hadir hari ini. Ini luar biasa antusiasme teman-teman media yang hadir pada siang hari ini, Pak Wiki dan juga Mas Kimo. Kita pengen Pak Wiki membuka siang hari ini dengan menyapa teman-teman media yang sebentar lagi kita sama-sama menyaksikan poster dan juga official trailer dari Jailangkung Sandekala. Pak Wiki, silakan. Terima kasih. Ini kita sangat excited bahwa kita sudah bisa melaunching trailer hari ini dan juga kita bisa memberitahu tanggal tayang. Jadi dari kami berdua sesuatu yang selama ini kami tunggu dan kita rasa momennya pas. Jadi kita sangat excited untuk hari ini dan terima kasih atas kehadirannya siang hari ini. Siapa melakukan ribut untuk Jailangkung ini, Pak Wiki, silakan. Ya, jadi Jailangkung yang versi kami bikin gitu ya, pernah ada Jailangkung 1 dan 2. Kalau dulu pernah ada versi Jailangkung sendiri tapi tidak ada hubungan dengan yang itu. Tapi ketika kita bikin yang 1 dan kedua, waktu itu memang didesain untuk sebuah film yang bisa menjadi part 1, part 2. Jadi memang cerita di part 2 itu sebenarnya kita akhirin gitu loh. Dan kita ngerasa bahwa kalau kita panjang-panjangin sok-sokan trilogi, materinya juga nggak ada gitu. Namun karena kedua film Jailangkung itu sangat sukses sebagai sebuah IP, kami merasa bahwa itu sesuatu yang bisa dibikin dengan versi lain. Dan ketika ngobrol sama Kimo punya ide yang pas dan kita memang sangat percaya dengan Kimo karena beberapa kali udah kerjasama dengan Kimo. Jadi dari sejak 2016 screenplay selalu kerja sama dengan Kimo di semua proyek kecuali yang terbaru yang kemarin dia edar itu tidak. Tapi kita biasanya selalu kerja bareng di Dread Out, di Ratu Ilmu Hitam, termasuk film-film action yang lainnya gitu. Jadi ketika Kimo muncul dengan ide baru yang bisa tetap membawa boneka Jailangkung ke dalam cerita, karena itu yang menjadi unik kan, dan itu sesuatu yang kita semua pasti mungkin pernah ngalamin sendiri atau pernah main. Jadi dengan cerita unik itu kita bikin Jailangkung Sandekala ini. Ya. Yes, terima kasih. Terima kasih teman-teman media sudah datang hari ini. Jadi memang ceritanya dari kita memang mau menaikkan kembali Jailangkung franchise ini menjadi sesuatu yang baru lah gitu ya. Dan di sini sebenarnya saya ada sebuah cerita juga yang saya mau menceritakan mengenai sebuah keluarga gitu yang mengalami sebuah tragedi, dan itu kita bisa menggabungkan ide tersebut dan itulah menjadi dari sana Pak Wiki menjadi lebih kayak this is something story yang kayaknya kita bisa kita ajukan nih untuk kita tayangkan gitu. Nah disitulah prosesnya sangat lumayan lama. Kita juga nggak mau terlalu terburu-buru gitu, jadi kita ada proses menulisnya, terus kita prepnya dan kita mengambil semua resiko tersebut di masa yang lumayan tough sih gitu. Sandekala sendiri sebenarnya sesuatu hal yang quite umum lah ya. Arti dan Sandekala itu memang sangat familiar di Jawa Barat, tapi di Indonesia bagian lainnya juga sebenarnya artinya ada juga yang sama mengenai hal tersebut gitu. Nah itu kita bisa menggabungkan karena cukup menarik ya, dan kayaknya almost setiap orang Indonesia gitu mungkin pernah mendengar bahwa
lo kalau misalnya lagi saat matahari terbenam atau saat maghrib, janganlah keluar gitu kan. Cobalah kalian masuk ke dalam gitu. Sebenarnya ada apa sih di situ? Dan itu yang membuat kita menarik dan kita melihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang bisa kita eksplor. Jadilah ini kita bisa gabungkan dengan ke dalam cerita Jalangkung ini. Yes. Tentunya pasti yang kita berharap adalah bahwa cerita yang disajikan tuh ada pendekatan yang umum ya dengan masyarakat. Jadi kalaupun itu sebuah mitos gitu ya, sebenarnya kan mungkin waktu maghrib mesti masuk rumah karena sebenarnya buat sholat, tapi kan banyak yang mengartikan bahwa oh itu nanti ada jin keluar, ada setan keluar, ada apa. Nah di cerita kita ini tentunya kita membawa mitos-mitos yang lebih dipercaya di masyarakat ya tentunya gitu. Jadi kita explore cerita-cerita itu, tapi tidak lepas dari sebuah permainan atau sebuah medium yang biasa digunakan untuk dunia lain ya. Dan saya sendiri pernah memainkan Jalangkung itu gitu, dan pernah lihat dengan mata kepala sendiri sih. Ini dulu ya pas masih kecil gitu. Jadi buat saya nggak bisa bilang bahwa itu mitos karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mengalami ya Pak? bisa gerak. Jadi bukan mitos sih kalau yang Jalangkungnya ya gitu. Jadi tentunya menarik sih bisa membawa mitos-mitos ini atau cerita-cerita rakyat ini dikemas dengan tentu Kimo sangat terkenal dengan kualitas ya gitu loh, kualitas dari production value dan tentunya directing. Jadi itu yang kita berharap dari Jalangkung Sandekala ini bisa merevamp franchise yang ada dan dengan tema yang baru. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pak Wiki dan juga Mas Kimo. Ini Jalangkung Sandekala. Yes, 22 September 2022 akan tayang di seluruh Indonesia. Ini dia, boleh tepuk tangan dong. Jalangkung Sandekala 22 September. Ini posternya mengerikan ya. Baik, Syifa Haju. Syifa Haju, silakan bersama dengan kita di sini. Silakan Syifa. Kemudian kita undang bersama dengan kita ada Julio Parakuan. Oke, Julio. Dan juga kita undang bersama dengan kita Titi Kamal. Inilah dia 3 cast yang bergabung bersama dengan kita di sini. Boleh berdiri di tengah Pak Wiki dan juga Mas Kimo, boleh menemani para pemain untuk berdiri. Yes. Saja menyaksikan official trailernya. Mbak Titi Kamal, boleh dong komentar sedikit dengan official trailernya yang baru aja kita nonton bareng-bareng bersama dengan teman-teman media. Masih kaget. Pokoknya seneng banget, excited banget loh. Makasih banget buat teman-teman media yang sudah hadir. Pak Wiki, makasih banget loh udah ngajakin kita di project ini. Mas Kimo, makasih ya udah ngajakin. Dan aku seneng banget bisa main sama Syifa, sama Julio, sama Mas Dwi. Pokoknya semuanya Muzaki juga ya. Dan kita waktu syuting benar-benar excited banget. Kita happy sepanjang syuting. Dan tadi shocknya denger lihat trailer. Kita juga pemain juga masih belum nonton nih. Jadi kita sama-sama kepo nanti gimana. Mudah-mudahan aja film Jalangkung Sandekala ini bisa sukses besar. Amin. Amin. Diceritakan karakternya sedikit aja. Mbak Titi Kamal karakternya jadi siapa dan gimana sih? Aku juga nggak bisa cerita terlalu banyak, kayaknya yang terlihat di trailer dulu aja kali ya. Yeah. Aku sebagai Sandra, Sandra ini istri dari ya Adrian, Mas Bisasono. Dan kita pergi ke suatu tempat dan kita nggak sangka kalau ternyata tempatnya itu mengandung banyak kejutan dan juga misteri. Jadi anak kita hilang. Jadi memang dramanya di situ. Nah. Dan Sandra ini dia orangnya panikan, orangnya benar-benar gampang banget panik dan khawatir. Dan udah sih kayaknya sampai sini. Itu dulu. Gimana karakternya di sini dan gimana pada saat pertama kali diajakin untuk bergabung di Jalangkung Sandekala barengan sama Mas Kimo nih, silahkan Syifa.
Aku di sini berperan sebagai Niki. Niki ini anaknya Mama Sandra dan Papa Adrian. Di sini aku dua bersaudara, aku dan Muzaki, dan memang Niki ini dia ditugaskan untuk menjaga adiknya seperti selayaknya kakak beradik. Cuman yang ada kelalaian dari aku yang membuat adikku hilang gitu. Jadi ya seperti yang sudah diceritakan oleh Kak Titi, memang Jelangkung Sandekala ini berkisah tentang ya kita yang bingung kemana Kinan pergi gitu. Kalau aku sih emang dari awal ditawarin project ini sampai bisa involve di dalamnya, jujur dari awal aku udah excited banget karena apalagi tahu diproduserin sama Pak Wiki dan disutradarai oleh Mas Kimo yang emang siapa yang nggak tahu beliau berdua ini dengan karya-karyanya yang luar biasa. Jadi memang untuk bisa involve di project ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa, apalagi bisa beradu acting dengan orang-orang yang luar biasa juga gitu. Siap, terima kasih. Jelasin dong nih Julio di sini nih, tadi masih jadi misteri juga buat kita yang nonton trailernya nih. Nah, silakan Jul. Halo, Jangkung. Aku karakternya sebagai Faisal. Faisal adalah teman seperjalanan Niki, membantu perjalanan yang terjadi di antara mereka semua karena kelalaiannya. Yes, itu dia. Jul kan bukan pertama kali kerja sama Mas Kimo kan. Nah, gue pengen tahu gimana ceritain ke teman-teman media dong. Di Jelangkung Sandekala ini treatment seperti apa yang Mas Kimo berikan khususnya untuk karakter yang lo perankan di sini, Jul? Dengan treatment yang dijalin oleh Mas Kimo tapi dengan warna yang berbeda, dengan kultur yang dekat dengan sekarang dalam ruang lingkup sekitar kita. Yes, jadi ini bisa sangat berikan juga untuk pengalaman pribadi syuting sama Mas Kimo. Kemarin di sana gimana? Exciting, terrifying. As always ya kalau sama Mas Kimo ya. Yes. Yes. Nah, ada apa Mbak Titi kalau saya sih syutingnya karena emang dari segi setnya waktu itu kita syuting di Waduk Sakmo ya, itu emang udah serem banget. Kalau mau pulang juga tantangan banget, pulang syuting kan pagi, serem juga gitu. Malam-malam kita di situ kita juga takut gitu. Dan dari setnya juga bagus banget, kita suka banget. Dan dari awal banget, kita boleh cerita nggak sih? Yang dari awal banget. Nah, ada apa? Dari awal kan ada apa? Boleh ceritain ya ke teman-teman media, boleh dong. Kenapa ada apa di awal Mbak Titi? Dari awal kita syuting hari pertama, waktu kita lagi mulai ini Selamatan, oke. tuh, aku cuma lagi kayak story biasa gitu loh, kayak lagi mengabadikan momen aja. Dan tadi aku nggak cuma kayak malamnya pas aku lagi duduk sama Civa, tadi tuh ada suara apa sih, itu dari HT atau apa sih, yang mana Kak? Enggak ada gitu kan, pas dengar kita serem banget. Soalnya pas syukuran kan hening banget kan, terus HT juga dimatiin semua karena ya baca doa gitu. Terus yang di sebelahnya Kak Titi itu ya aku, terus juga Mas Dwi, maksudnya kita ya nggak ngomong apa-apa juga, kita normal suaranya. Terus gimana Kak? Iya, terus tiba-tiba ada suara serem banget yang yang benar Mbak Titi. ada, aku masih ada sih Ada videonya. Jadi di realnya tuh nggak ada suara apa-apa, kita nggak dengar apa-apa. Ternyata pas di video masuk ada suara itu. Mas Kimo gimana ini? aku play dikit ya. Coba nih di depan teman-teman media nih, berarti lu pertama kali juga nih. Wow, boleh dideketin sama mikrofonnya kita. Nah. Jadi mari kita bersenang-senang bersama-sama dalam Dengar nggak tuh namanya? Dengar nggak sih? Wow. Itu tuh nggak ada, kebetulan nggak ada nenek-nenek ya di pemain. Setnya nggak ada ya. Krunya nggak ada yang nenek-nenek. Mas Kimo tadi kita, Pak Wiki sempat bilang kalau Mas Kimo di posternya udah mengerikan. Kenapa di lokasi syuting pas awal udah di bawah nih? Boleh tolong penjelasannya? Pertama kali sih gue mengalami sesuatu yang benar-benar ya lumayan mengejutkan ya gitu ya, bukan di luar nalar kita gitu, karena memang pas di playback lagi kita nggak ada yang sadar pada saat itu, kita biasa aja, kita mau berdoa selamatan gitu ya. Namun pas di playback lagi sama Titi, kita lihat wah ini kayaknya agak aneh, terus
tanyain semua kru siapa nih yang main gini, nggak ada, emang bener-bener nggak ada. Berdoa, kecuali posisi lagi biasa mungkin. Betul. Ada Nggak ada HT, dan kalau misalnya didengarkan lagi emang agak-agak aneh sih. Pak Wiki boleh silakan namain Pak Wiki, gimana Pak Wiki? Jadi ini saya mau tambahkan dari perspektif Kimonya nih ya, karena Kimo berangkat dari The Mo Brothers ya. The Mo Brothers itu sudah punya film di Toronto, punya film di Sundance, dan ketika Timo bikin film sendiri, Kimo bikin film sendiri, walau mereka masih best of friends sampai hari ini, mereka masih bros, tapi secara karir lagi berjalan sendiri-sendiri untuk sementara. Pasti nanti ada harinya mereka gabung lagi gitu. Dengan prestasinya Kimo di berbagai festival internasional dan juga prestasi dia di film Indonesia ya, karena film Kimo hampir semua box office gitu, semua malah box office. Jadi dia paling anti kalau misalnya filmnya sendiri dipromosiin dengan hal-hal yang tidak benar gitu. Karena pada akhirnya seorang Kimo tuh pasti mau filmnya dipromosikan dari perspektif kualitas, idealisme, cara storytelling, cara technical production value dan lain-lain. Cuman kali ini karena ini beneran, jadi terpaksa kita bahas. Jadi kalau seandainya itu tidak benar, mungkin kita nggak mau bahas. Cuman kali ini karena ada bukti videonya, saya bilang ada deh, boleh. Karena saya tahu persis kalau Kimo ataupun Timo paling nggak mau kalau misalnya nggak ada apa-apa dibikin cerita gitu loh. Karena pada akhirnya mereka sebagai filmmaker maunya ya filmnya bicara sendiri dan bukan gimmick-gimmick gitu, dan itu yang justru saya sangat hargai di Kimo gitu ya. Jadi ya begitulah ceritanya. Tapi ini terjadi beneran. Sejak hari itu semua sudah tidak sama lagi ya. Oke Pak Wiki, sedikit untuk pemilihan pemain, ngobrol seberapa lama dengan Mas Kimo. Ada Titi Kamal, ada Shiva, Julio, kemudian pemain-pemain lain yang belum bisa hadir hari ini. Berapa lama diskusinya sama Mas Kimo? Silakan. Cukup pendek sih sebenarnya, karena ketika kita mulai mapping siapa karakter-karakter yang ada dan pemain-pemain yang rasanya cocok, hampir cepat sekali karena dari awal kita sudah baik dari screenplay maupun bersama Kimo di Ratu Ilmu Hitam kita pernah kerja bareng sama Gio gitu ya. Jadi kita udah kepikiran Gio, terus tentunya saya udah kenal Titi lama sekali dan sangat apresiasi terhadap karya-karyanya dia. Titi termasuk orang yang sangat pinter menjaga karirnya gitu, dari ADC ya gitu sampai sekarang gitu. Itu luar biasa, Titi bisa memaintain karirnya. Terus Muzaki, siapa nggak mau kerja sama Muzaki kan? Kita itu pasti Muzaki sekali kerja bareng tuh pasti pengen kerja bareng terus gitu loh, karena itu anak luar biasa sih etos kerjanya, dan tentunya ketika kita sama Dwi kita tahu bahwa kualitas Dwi Sasono itu seperti apa, karena kita butuh seorang sosok father figure yang tough, tapi sebenarnya nggak terlalu tough juga, karena ini bicara anak kan gitu, jadi nggak terlalu tough. Yang baru buat kami dari screenplay Sky Media gitu ya adalah gemes pengen kerja bareng sama Shiva, nggak pengen kerja bareng tadinya. Jadi kita melihat Shiva tuh seorang aktor yang saya lihat dari film ke film, tahun ke tahun improvementnya luar biasa, dan benar-benar I think jangankan nanti she's the next big thing, tapi she is the big thing right now gitu. Dan itu yang membuat kita berdua gemes pengen kerja bareng sama Shiva, dan seringkali secara scheduling tuh sering nggak dapet gitu secara scheduling sama Shiva. Kali ini kebetulan secara schedulingnya dapat, jadi ya akhirnya kita juga bersyukur sekali Shiva bisa kerja bareng sama kamu. Aku yang makasih udah di calling Kak. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Broadway dan juga filmmakers. Jadi kita berikan beberapa karakter-karakter lain yang memang dimainkan juga oleh pemain-pemain yang sangat luar biasa. Ada Deva Mahendra, ada Teguh Wisnu, ada Mike Luko gitu. Jadi ensemble cast di sini semuanya pemain kaliber lah gitu loh, yang memang bisa membawa karakter dengan terbaik. Ya, tadi kita juga lihat memang asal usulnya juga perlu benar-benar ditelusuri, karena memang banyak ceritanya. Ada yang bilang dari
Cianjur, ada yang bilang dari Banten, ada yang bilang dari mana-mana. Jadi saya sendiri sih mengambil secara garis besarnya aja sih dari mana itu, dan unsurnya itu nanti insya Allah benar-benar tergambarkan lah di apa namanya, walaupun dengan sedikit berbeda ya dengan penyesuaian dari ceritanya gitu ya. Tapi memang mitos itu sih, yang kalimat tersebut memang dari Jawa Barat yang saya ketahui gitu. Siap, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Itu kan kejadiannya hari pertama ya. Dan setelah itu kita emang sering ngobrol kan kalau di lokasi sama Syifa, sama Julio semuanya. Dan kita banyak cerita-cerita juga, banyak sharing-sharing juga, pengalamannya Syifa juga lumayan banyak di situ. Pengalaman kita saat syuting juga banyak di situ. Maksudnya yang di luar ini ya, di luar adegan lumayan banyak banget ketemu yang serem-serem. Tapi kita juga nggak mau fokus di situ ya, karena kan takutnya nanti jadi emang udah terlalu banyak. Dan ya udah, kita udah tinggal Bismillah aja, ya Allah kita cuma pengen berkarya di sini, mudah-mudahan dilancarkan semua. Kita tiap hari berdoa terus ya Syifa ya, semoga ya nggak sih, karena emang di situ kan lumayan serem banget. Dan di situ juga adegannya aku ceritanya lagi hamil gede kan, jadi lumayan mencekam banget. Jadi ya setiap hari cuma bisa berdoa aja, mudah-mudahan dilancarin semuanya gitu. Nggak sempat mimpi nggak? Kalau mimpi sih enggak sih, cuma ngelihat langsung gitu yang kita itu ya. Cuma nanti kita cerita lebih lanjut. Oke, siap banget. Kalau aku pribadi sih, kalau masalah tempat udah pasti serem, karena kan kebetulan Mas Kimo mengambil tempat yang memang biar dapet ambience seremnya gitu. Nggak perlu, karena menurutku pun set-set yang dipakai pun nggak perlu di set yang gimana-gimana juga, udah serem gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri nggak mau sama kayak Kak Titi kali ya, nggak mau terlalu aduh ini kayak spot ini serem deh, angker deh atau gimana, karena pengen udah deh fokus harinya adegannya susah-susah, ya Allah udah deh jauhin dari yang aneh-aneh gitu, Bismillah aja gitu ya, begitulah. Siap, terima kasih. Silakan boleh dijawab Pak Wiki dan juga Mas Kimo. Kalau dari perspektif produser dulu ya, nanti pasti tentu Kimo punya perspektif sendiri. Kita punya Titi, Syifa, Dwi, Muzaki, Regio, tentunya berpikir dari perspektif wah ini harus ada wajah-wajah mereka di poster. Dan sebenarnya kita punya alternative poster yang bukan official, yang tentunya ada wajah-wajah mereka, tapi ketika kita memilih dari berbagai desain, ini adalah official posternya, karena memang sebenarnya Kimo dari awal sebelum bikin ini, pas bikin Ratu Ilmu Hitam pun dia mau menunjukkan justru sisi scariness-nya dalam poster gitu loh. Jadi nggak, poster tuh bukan cuman wajah-wajah, tapi pengen nunjukin ini loh hantunya. Kok di sini kan sebenarnya kombinasi antara hantu, ada bonekanya juga di dalam dan lain-lain. Jadi kali ini kita kabulkan permintaan Kimo, karena yang di Ratu Ilmu Hitam kita produser waktu itu juga agak ragu-ragu. Enggak deh, tapi kan ini pemainnya ensemble-nya bagus, yuk kita bikin versi yang ensemble. Jadi akhirnya terjadi kompromi terhadap market gitu ya. Tapi di sini karena Kimo juga sangat yakin dengan yuk kita memang udah punya komposisi cast yang bagus, dan pasti penonton akan bisa menilai mereka tanpa harus ada wajah-wajah mereka di poster gitu ya. Dan penghargaan terhadap pemain nggak harus hanya dari poster gitu ya, pasti tentunya ada cara lain yang kita bisa highlight pemain. Jadi yang mendesain poster itu adalah Chris Lee. Chris Lee ini dia memiliki sebuah studio namanya Caravan Studios. Caravan Studios ini sangat populer di luar negeri justru. Karena mereka banyak mengerjakan conceptual design buat Marvel, buat Netflix. Kalau ada yang nonton Man vs. Bee itu kemarin yang ada di Netflix, yang Mr. Bean, itu conceptual design rumah yang dihancurkan, dibakar dan lain-lain itu dari si Caravan Studio ini, yang di Indonesia hebat sekali. Memang mereka banyak kolaborasi dengan studio-studio di Hollywood. Jadi yang mendesain ini adalah Chris Lee. Chris Lee teman baik kami berdua, dan dia tentunya
dengan seluruh dedikasi, ide dan kreativitas dia mendesain poster ini. Tapi tentunya kita punya alternate poster yang juga kita edarkan di bioskop-bioskop, di mana alternate poster itu ada loh Titi, Shiva, dan Dwi, dan Muzaki, sama Gyo. Siap. Terima kasih. Definitely ya, jadi sama Chris gue udah nyambung juga karena di Ratu Ilmu Hitam dia juga ngedesain itu. Dan kita bicarain gimana sih filmnya dan segala macam. Memang dari awal gue ngelihatnya kayaknya sih nggak apa-apa ya, coba kita tampilkan sesuatu yang on your face gitu loh, supaya orang juga kayak oke, menarik nih. Kalau misalnya kita, gue bukan bilang bahwa kalian nggak menarik ya, cuman kayaknya lebih apa ya, lebih kita tahu ini film horor gitu kan. Dan poster yang kedua yang sedikit yang menampilkan mereka itu pun menurut saya masih ada unsur kehororan itu gitu. Jadi tidak menghilangkan unsur tersebut. Dan gua rasa cuman gue sih favoritnya ini ya, definitely kalau gue ngeliat poster kayak gini sih kayaknya sih gue nonton ya pasti ya. This is a horror movie gitu, yang something yang lo bisa experience itu gitu. Nah jadi ya disitulah saya berdiskusi sama Pak Wiki untuk oke, gimana nih, ini yang terbaik, tapi kita coba ngambil jangan melupakan juga pemainnya gitu. Dan second posternya juga menurut saya juga itu cukup menarik audience juga sih yang bisa melihat itu. Dan itu kayaknya ada di beberapa tempat ya Pak ya. Ya. Oke. Gitu. Poster kedua juga tetap konsepnya storytelling, jadi nggak cuma sekedar wajah-wajah. Ya. Oke, silakan. Boleh tepuk tangan dong untuk jawaban dari. Itulah keistimewaan dan kenapa kita selalu senang bekerja sama dengan Kimo maupun The Mo Brothers dari awal ya. Dari 2016 kita bikin film Headshot. Headshot itu beredar di seluruh dunia, jadi kita punya international sales terhadap Headshot yang cukup baik, rilis di berbagai negara, di bioskop ya, bukan hanya digital, karena 2016 digital belum terlalu populer. Dan film itu world premiere di Toronto International Film Festival. Nah, berangkat dari situ kita bikin The Night Comes First. Kebetulan di sini di Night Comes First juga tentunya Netflix International dan Kimo selaku produser di situ. Namun Dread Out kerja bareng sama CJ. By the way, ini film ini juga kita kerja bareng sama CJ. CJ menjadi partner di film ini karena mereka sangat percaya dengan visi Kimo dan juga mungkin screenplay. Di Dread Out kita kerja bareng dengan CJ, dan Dread Out juga memiliki international sales yang cukup baik. Terus Ratu Ilmu Hitam itu menang di festival Sitges ya, di Sitges. Sebenarnya Ratu Ilmu Hitam itu menang di sebuah festival fantastik yang terbesar di Eropa, kedua di dunia gitu ya. Nomor 1 Fantastic Fest, nomor 2 Sitges. Jadi Ratu Ilmu Hitam itu juga mendapat international sales yang cukup besar dari sisi revenue yang diterima ya, karena itu dijual ke Shudder. Jadi Shudder itu platform digital internasional yang hanya fokus ke film-film horor. Jadi dengan brandnya Kimo tentunya pasti akan ada international partners yang tertarik untuk mungkin belakangan ini sebenarnya lebih ke digital ya, karena tren rilis di dunia itu memang agak berubah sejak COVID, karena digital menjadi sangat besar dan digital menjadi sebuah source income baru buat platform gitu. Jadi dan cinema rilis itu boleh dibilang belakangan di seluruh dunia menjadi sebuah tren untuk film-film yang sangat besar ya, atau lokal. Jadi kita nggak berharap misalnya muluk-muluk ini punya sebuah cinema rilis yang wide release dunia, tapi tentunya regional, tentunya cinema rilis. Tapi kalau untuk internasional, apalagi negara-negara yang berbahasa Inggris atau berbahasa Eropa, tentunya mungkin kita akan ada digital sales. Dan itu biasanya untuk filmnya Kimo, semua filmnya dia pasti ada international salesnya. Oke, siap. Di sini bisa dibilang gue agak les ya. Oke. Pas bilang les, teman-teman pemain pada gitu dong.
Ya cuman memang Jalangkung itu kan identik banget dengan hal-hal mistis dan juga hal-hal yang ghostly event lah gitu ya, sebuah entitas. Jadi gue lebih berkonsentrasi ke sana sih yang kali ini. Cuman ya kalau gue sih kayaknya nggak seru ya kalau nggak ada sesuatu yang warnanya merah itu. Jadi ya begitu. Pasti ada, nantikan di 22 September 2022. Tepuk tangan sekali lagi untuk